Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aningtia Agustin dari Prodi PAI 5A NIM 18531011. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai berbusana muslim dan muslimah mencerminkan kepribadian dan keindahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai berbusana muslim dan muslimah mencerminkan kepribadian dan keindahan diri. Nah, busana itu identik dengan menutup aurat. Nah, apa sih makna dari aurat? Nah, aurat dalam istilah hukum Islam ialah batas minimal bagian tubuh yang harus ditutupi. Ini merupakan perintah dan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, apakah kita sudah menutup aurat dengan baik? Nah, lantas kita sudah tahu. Adik-adik udah tahu atau belum? Aurat itu untuk aurat perempuan dan aurat laki-laki itu apa bedanya? Batas mana yang harus ditutupi? Nah, aurat untuk perempuan itu semua bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Artinya semua hal itu harus ditutupi kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi kalau untuk aurat laki-laki itu dari pusat hingga lutut. Jadi aurat laki-laki itu cuma dari pusat sampai lutut. Kalau dia nggak pakai baju itu kalau lutut pusatnya udah ketutup, artinya sudah termasuk menutup aurat. Tapi alangkah baiknya kalau kita berbusana dengan baik, dengan sopan. Nah, untuk wanita itu sendiri kan biasanya mengenakan untuk menutup auratnya itu mengenakan jilbab dan gamis atau baju longgar. Nah, makna jilbab itu sendiri untuk menutupi bagian atas, yaitu bagian kepala sampai ke dada. Artinya jangan menggunakan jilbab yang hanya cuma menutupi atau membungkus kepala tetapi tidak menutupi dada. Nah, kalau pakaian gamis atau baju longgar itu sendiri ya untuk menutupi bagian lekuk tubuh, karena wanita itu kan banyak lekuk tubuhnya. Jadi baju yang longgar itu digunakan untuk menutupi lekuk tubuh wanita. Jadi kita harus berupaya menggunakan pakaian yang longgar. Kalaupun tidak gamis, setidaknya adalah pakaian yang tidak ketat. Adapun perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mengenai berbusana muslim dan muslimah terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kandungan ayat surat Al-Ahzab ayat 59 ini, Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuruh istri-istrinya dan istri-istri orang mukmin, anak-anaknya yang sudah balik, untuk mengenakan jilbab atau pakaian yang longgar sehingga mereka itu tidak diganggu dan dikenali sebagai identitas diri bahwa dirinya adalah seorang muslim. Yang selanjutnya itu dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya itu, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya
dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba saya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan tersebut, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kandungan ayat An-Nur ayat 31 ini sudah sangat jelas bahwasanya kepada siapa aurat kita boleh ditunjukkan. Nah, ada batasan-batasan yang sudah sangat jelas tertera dalam ayat ini. Menutup aurat atau menggunakan busana muslim dan muslimah itu bertujuan agar manusia itu sendiri dapat menjaga kehormatannya, dan ajaran atau syariat Islam tentang mengenai berbusana muslim dan muslimah ini tidak memberatkan atau tidak mempersulit. Adapun pengamalan mengenai sikap pengamalan dari berbusana muslimah, yang pertama itu sopan santun dan ramah tamah, seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pribadi yang sangat ramah terhadap siapapun, baik ramah terhadap orang yang muslim dan non muslim. Beliau adalah panutan dan teladan kita. Sikap yang perlu dicontoh dari beliau yaitu sopan santun dan ramah tamah terhadap siapapun itu. Yang selanjutnya yaitu jujur dan amanah. Nah, perilaku jujur dan amanah itu sangatlah penting. Nah, karena jika orang tersebut jujur dan amanah, maka orang tersebut dapat dipercaya. Artinya di semua kesempatan, semua hal dia dapat dipercaya. Ketika diberi amanah, dia menyampaikan, dan dia adalah pribadi yang sangat jujur. Itu pun adalah pribadi Rasulullah. Maksudnya Rasulullah sendiri juga mengajarkan bahwa pentingnya kejujuran, sikap jujur dan amanah. Rasulullah SAW sendiri adalah pribadi yang sangat jujur dan amanah. Yang selanjutnya itu gemar beribadah dan gemar menolong sesama. Gemar beribadah, ya kita mempunyai kewajiban untuk beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kita sebagai seorang muslim harus selalu semangat dalam beribadah, karena itu adalah kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, gemar menolong sesama itu adalah sikap yang baik, sikap yang terpuji, dan kita harus senantiasa selalu mempunyai semangat untuk selalu bisa menolong sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri adalah pribadi yang sangat senang dan sangat antusias dalam menolong sesama, baik itu kepada orang yang muslim atau non muslim. Dan kita harus meniru suri tauladan kita untuk senantiasa menolong sesama manusia, karena menolong sama manusia itu adalah perilaku yang sangat terpuji dan baik. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya itu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar itu? Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah senantiasa mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya. Kita mengajak sesama, misal kita teman, mengajak
teman kita untuk senantiasa berbuat baik dan mengerjakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mengajak untuk kepada teman-teman kita terkhususnya untuk meninggalkan larangan-larangan yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan. Demikian penjelasan dari kakak mengenai berbusana muslim dan muslimah mencerminkan kepribadian dan keindahan diri. Nah, kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran ini bahwasanya seorang muslim sejati itu harus berbusana sesuai dengan syariat dan ketentuan. Apalagi kepada semua wanita, terkhusus kita harus menaati atau menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk menggunakan busana muslimah yang baik, yaitu menutup aurat dengan baik, mengenakan jilbab dan menggunakan baju yang longgar agar auratnya dapat terjaga dengan baik. Nah, oke teman-teman, dari materi yang kakak sampaikan semoga dapat diambil hikmahnya dan kedepannya lebih baik lagi dalam menutup aurat. Nah, kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.